kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-ayah ma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Yasin, para guru-guru kami, Ustadz Agus, Ustadz Abah dan lain sebagainya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para bapak-bapak yang alhamdulillah ada ibu-ibu enggak? Saya pikir temanya hari ini kan tentang istri. Takutnya ada ibu-ibu. Ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hari ini kita bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan ibadah subuh dan dilanjutkan dengan kita taklim. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena nanti setelah ini ada rapat ya. Ada rapat, jadi kita langsung membacakan. Saya hanya membacakan kitab Qawmi'ut Tuhyan. Qawmi'ut Tuhyan ala manzumati Syu'abil Iman. Ini adalah karangan dari Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Nawawi bin Tanara, Banten. Diambil dari mana? Diambil dari nadhamnya Al-Alamah Sayyid Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Malibari, dari kitab yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malabar. Malabar itu dari India. Dari India. Kapan? Sudah lama. Kalau Syekh Nawawi itu hidupnya saja sudah berbarengan dengan Pangeran Diponegoro. Karena beliau 15 tahun pesantren di sini, kemudian dia ke Mekah, 15 tahun ke Mekah, balik lagi dianggap pemberontak, itu berbarengan dengan Pangeran Diponegoro. Ya, jadi di kita itu tahun sekitar 900-an. Kalau Syekh Zainuddin Al-Malibari lebih lama lagi, ya. Itu. Bergurunya kepada siapa? Kenapa saya harus bilang bergurunya kepada siapa? Dulu di Mekah itu orang-orang Nusantara itu sudah menjadi gurunya sana. Jadi termasuk Syekh Nawawi Banten ini sudah jadi gurunya sana. Maka disebut dengan ulama Hijaz. Jadi Imamul A'zam di sana. Ya, gurunya ada Syekh Mahfud Termas, ya, dan banyak sekali, termasuk guru-guru yang sekarang menjadi pendiri organisasi besar. Jadi kalau organisasi besar itu bermuara kalau di Indonesia itu ke Soleh Darat itu Semarang. Itu ada pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, terus Ibu kita Kartini, itu bergurunya ke Soleh Darat. Soleh Darat bergurunya nanti ke Mekah, ke sana. Kenapa yang saya sebutkan seperti ini? Karena ad-dinu huwal isnad. Agama itu sanad, Pak. Itu hadis Nabi. Agama itu sanad. Laulal isnad laqala man syaa man syaa. Kalau nggak pakai sanad, nanti orang boleh ngomong sembarangan. Ngawur jadinya. Kalau saya ditanya, saya gurunya siapa? Gurunya saya adalah ini. Gurunya ini adalah ini. Ini sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, saya ngaji ini dulu di pesantren ke Kiai Mukhassis Nur. Nanti Kiai Mukhassis Nur mondok di Krapyak, kembali Maksum Mbah Munawir. Terus nanti sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka dengan Fatihah. Kita kirimkan doa Fatihah untuk pengarang kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Subhanallah jami'alil kuburi masjidil muslimin innal mudatun. Usan ila Syarah Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullah lil Imam Al-Alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Malibari nafa'adallahu bihim amin. Sya'ulillahil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama perbaiki niat kita dengan tambahan niat mencari ilmu. Boleh ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli fardhu lillahi ta'ala. Saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan, wajib karena Allah Ta'ala. Kemarin terakhir kita akan melanjutkan ke pembahasan cabang iman yang ke-60 ya. Kitabnya ada di sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محتم واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محتم. Itu adalah bait nadhomnya. Bait nadhomnya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah, kita akan baca syarahnya. Wahfad dan peliharalah. Wahfad peliharalah dan jagalah huquqal ahli wal auladi, hak-hak ahli, hak-hak keluarga, hak-hak istri, wal auladi dan anak-anak. Bapak tahu hak. Kita kan sering menuntut, demo menuntut hak kita. Nah, tahu hak. Hak itu adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan, Mbak. Setelah kita melaksanakan apa? Setelah kita melaksanakan kewajiban. Bapak bekerja nih. Bapak bekerja, maka Bapak punya kewajiban Bapak dilaksanakan, nggak korupsi, berangkat tepat waktu, ya. Jangan korupsi, Pak. Nanti korupsi, kalau korupsi berarti gaji yang selisihnya itu jadi haram. Bapak harusnya masuk jam 8. Bapak datang jam 9. 1 jam itu bermasalah. Ya, karena nanti kaitannya dengan hak dan kewajiban. Dan itu dilindungi oleh syariat, oleh hukum. Ya. Kenapa? Kata baginda Nabi, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa 'araqahu." Bayar gajinya pegawai itu sebelum keringatnya kering. Kalau Bapak sebagai bos misalnya, biasa gajinya tanggal berapa? Tanggal 28 misalnya, atau tanggal 5, maka nggak boleh lebih. Bayar sesuai dengan tanggal itu. Ya, kalau nggak bisa bayar gimana? Ngobrol dong, baiknya seperti apa? Ya, jadi jangan seenaknya sendiri, mentang-mentang perusahaan sendiri. Kalau kamu nggak mau, ya udah keluar. Nggak boleh. Islam mengajarkan sedetail itu. Islam itu keren, Mbak. Sampai hal-hal yang kayak gitu juga diajarkan. Sampai hal-hal yang detail itu diajarkan. Bayangkan, Bapak tahu nggak? Misalnya, kenapa detail agamanya? Hadis tentang nyabutin ketek juga ada, Pak. Itu kan detail, Pak. Ya, hal-hal seperti itu. Ini adalah agama yang keren, agama yang luar biasa, yang detail pembicaraannya. Ya, jadi gitu. Hak-haknya itu diberikan setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, ini kita mau ngomong hak-hak istri. Kalau gitu istri itu mendapat haknya setelah apa? Setelah melaksanakan kewajiban. Nah, ini nanti dibahas. Nanti ada hak suami. Jadi kewajiban istri nanti menjadi hak suami. Salah satunya apa? Menjaga tempat tidur. Jangan tempat tidurnya tuh dipakai untuk lelaki lain. Ini kalau perempuan kan wanita idaman lain. Kalau laki-laki apa? Pil. Nah, pilnya idaman lain. Nggak boleh itu tempat itu dipakai untuk orang lain. Itu namanya selingkuh. Nah, nanti dibahas ada di kitab ini. Nggak boleh. Terus menjaga aurat. Nah, itu juga ini. Ya. Wahfad huquqal ahli wal aulad. Menjaga hak-hak istri dan hak-hak anak. Anfik dan nafkahi wa'allimhum dan ajarkan kepada anak istri kita, fadzaka muhattamu, maka itu adalah bagian dari kewajiban. Memberikan hak istri, memberikan hak anak itu adalah
kewajiban suami. Panjang ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kadang kita berhentinya itu, kadang para dai itu berhentinya di ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki itu adalah pemimpin. Padahal ayatnya panjang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalla ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun wa in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Itu panjang. Jangan berhenti pada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki adalah pemimpin, karena pemimpin kadang biasanya malah kadang jadi semena-mena karena gak dibatasin, gak mengajukan ayat itu tadi, ya, gak lanjutin, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Oke, ya. Wa syu'batus sittuna. Nah, ini adalah, kalau di kitab ini dijelaskan adalah cabang iman yang ke-60. Jadi kita sudah belajar cabang iman yang ke-60. Ya, iman itu bukan hanya amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil qadri khairi, bukan hanya itu. Itu turunannya itu banyak. Itu dijelaskan di sini. Ya. Kalau Bapak mau beri imannya sempurna, ya kita belajar bareng-bareng, ya. Ke-60. Hifdzu huquqiz zaujati wal aulad, menjaga hak-hak istri dan anak. Fayajibu 'ala ar-rajuli nafqatu zaujatihi bitamkinit tamah. Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Memberikan nafkahnya bukan karena kasihan. Bapak, kalau Bapak nafkahin istri bukan karena faktor kasihan. Ini hanya adalah pertukaran, Pak. Kenapa? Istri Bapak sudah pasrah bongkokan, kalau orang Jawa bilang. Sudah menyerahkan hidupnya kepada Bapak, ya. Kalau disebut dengan bitamkini tam, karena apa? Penyerahan diri secara total. Jadi itu kewajiban Bapak. Dia sudah menyerahkan Bapak. Mohon maaf, yang sesuatu yang haram jadi halal karena istri sudah menyerahkan dirinya untuk Bapak. Ya. Itu yang sudah banyak kita dibantu oleh istri-istri kita. Oleh karena itu kewajiban kita adalah memberikan nafkah. Pertanyaannya, kadar nafkahnya itu seperti apa? Ya, apakah misalnya sebulan atau sehari misalnya istri minta 1 juta? Apakah sehari harus 100.000? Apakah cukup 10.000? Ini diatur. Bihasabil qadril laik. Ya. Nafkahi sesuai dengan kemampuan suami. Ya, sesuai dengan kemampuan suami. Bahkan kalau memang kemampuan kita, misalnya Bapak gajinya misalnya mohon maaf 10 juta. 10 juta dibagi 30 hari, ketemunya berapa? 300 sekian. 300 sekian, ya. Kira-kira dikasih semuanya apa enggak, Pak? Bapak ngasih enggak? Ada yang Pak Adi senyum aja, gajinya berapa, Pak? Kalau gajinya misalnya segitu, Pak, dikasih semuanya apa enggak? Ya jangan dikasih semuanya. Karena dalam psikologi itu ada, laki-laki itu ada talamus hero. Talamus hero. Bapak harus menunjukkan sifat kelaki-lakiannya. Misalnya Bapak gini, makan, suatu saat jalan-jalan, makan ke warung Padang, pagi, siang, sore. Misalnya gitu. Masa yang bayarin istri? Nah kalau berbarengan dengan temannya masa bayangin istri? Bapak harus menunjukkan kelaki-lakiannya. Ya Bapak yang bayarin. Maka ulama ngajarinya dibaginya apa? Setengahnya. Suatu saat ancang-ancang. Ancang-ancang kalau terjadi sesuatu Bapak ini. Ancang-ancang itu bukan hanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang punya cadangan, Bapak dugem. Ini enggak boleh. Ya. Dipakai buat talamus hero itu tadi kata psikolog. Ya, buat suatu saat Bapak itu berlaku seperti layaknya laki-laki, pokoknya tenang mah. Itu kita jalan-jalan, ayo punya duit, pokoknya tenang mah. Gitu. Gitu Bapak ya. Jadi diberikan kalau sekiranya itu berapa? Ya 200.000 kita punya cadangan. Ya. Nah kalau nggak punya sama sekali diatur juga.
Sudahlah kita miskin, misalnya mohon maaf, ngasih istrinya mepet banget, ya. Sudah dihitung kira-kira standarnya makan kita punya anak misalnya. Punya anak satu misalnya. Kita kalau standarnya makan berapa, Pak? 20.000. 20.000 kali 3 suami, istri, anak berapa? 60.000. Kali makan 3 kali. 60 kali 3 180.000. Itu kalau hitungan makan di warung. Kalau belanja lebih murah. Istri itu kalau dikasih 100.000 bisa macam-macam. Bisa buat jajan anak, bisa buat beli sayur, bisa buat nyimpen cadangan. Itu istri itu luar biasa itu, bank berjalan tuh. Ya. Wahia muqaddaratun fil qillah wal kasrah. Ya. Kadarnya banyak sedikitnya itu bi'tibari i'sarihi wa isarihi wa tawassutihi. Tergantung dia itu miskin, kaya atau sedang. Jadi bapak yang tahu ukuran memberikan itu bapak, ya kan nggak mungkin istri misalnya kadang bapak cerita nggak ke istri gajinya, ya wajib nggak cerita? Nggak wajib cerita, ya. Tapi kalau bapak mau diskusi, mau jujur, itu lebih baik, ya. Itu lebih baik. Jadi istri bisa ngitung, Mbak. Istri bisa hitung, ya. Oke. Terus wala tasqutu nafqatuha, dan tidak gugur menafkahinya bimudiyatiz zaman, sebab berlalunya waktu. Bila infaqin bal tusiru dainan ala rajuli. Tanpa memberikan nafkah, bapak misalnya hari ini nggak bisa nafkah, itu bisa dihitung jadi hutang, bapak. Jadi hutang. Enaknya perempuan gini, duit bapak itu ada hak istri nggak? Saya tanya, bapak duitnya ada hak istri nggak? Ada hak istri. Kalau duit istri, ada hak bapak nggak? Nggak ada haknya. Nggak ada hak. Kalau bapak memakai duit istri, itu harus jelas akadnya. Akadnya apa? Utang. Kalau utang balikin. Ya kalau dikasih alhamdulillah hadiah, ya. Kalau bilang hutang, ayah ini, "Ma, punya uang nggak? Aku pinjam dulu." Balikin. Ya, balikin. Karena itu apa? Karena nggak ada misalnya mentang-mentang hari ini nggak memberikan nafkah, ya sudah lupa. Tidak seperti itu. Karena kewajibannya itu adalah kewajiban suami. Bisa gugur kalau apa? Kewajiban suami bisa gugur karena apa? Nah itu tadi baca ayatnya sampai selesai. Ya. Wallati takhafuna nusuzahun. Karena faktor nusuz. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadrubuhun. Ya. Karena perbuatan istri yang nusuz, yang perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak ngikutin perintah suami, meninggalkan sholat, enggak mau mohon maaf 1 tambah 1 sama dengan 1. Paham ya? Ini karena pakai mic. 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu malam Jumat lah, itu enggak mau gitu, maka boleh berhenti. Ya. Kita memberikan nafkah. Makanya kalau nikah bapak kalau nikah, anaknya nanti kalau nikah itu dapat buku nikah ya. Buku nikah warnanya apa? Oh, kalau yang beda berarti orang jadul. Kalau sekarang buku nikah warnanya sama ya? Sama-sama hijau. Sekarang warnanya sama-sama hijau. Dulu kan hijau sama merah. Kalau enggak coklat. Iya, dulu begitu, bapak harus tahu nih. Nah, kalau pas nikah, anaknya nikah bapak, dulu Pak Musin anaknya nikah, saya bilang Pak Musin, Pak Musin, nanti kalau anaknya nikah, di dalamnya buku nikahnya itu dibaca, isinya apa. Itu. Jadi nanti kan ada sihot nikah, angkah tuka wazawat, itu namanya sihot nikah. Tapi ada di dalam juga ada sihot taklik. Ya. Di situ ada itu. Nah itu kalau bisa baca tuh pakai mic. Di depan penghulunya, di depan saksinya.
Tahu isi kotaklik tahu. Kalau orang dulu dibaca ya, Abah. Dulu dibaca ya isi kotaklik itu. Apabila suami tidak meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Nah, apel nggak? Apabila suami tidak memberikan nafkah 3 bulan, apabila itu ada berturut-turut. Nggak baca ya? Nah, maka boleh kalau istri tidak ridho, maka boleh istri datang ke pengadilan agama menuntut. Itu. Ya, itu besok dibaca, Pak. Yang sering yang jadi masalah sekarang itu lebih nikah itu lebih mikirin prasmanannya. Lebih mikirin kondangannya. Lebih mikirin hal-hal yang seperti itu. Padahal nikah itu simpel, ya. Kalau mau ke KUA itu cuma 300.000. 300.000. Selebihnya Bapak bikin selamatan. Selamatan tujuannya kan tujuan ngadain pernikahan itu kan biar orang-orang tahu. Biar orang tahu anak saya sudah nikah. Jadi besok kalau diboncengin sudah halal. Begitu. Nah, yang bikin repot itu bukan agamanya, Pak. Kitanya yang bikin repot. Nah, sekarang alhamdulillah ada adat yang baru nih anak-anak muda sekarang. Karena harga emas mahal ya Pak Adi ya. Karena harga emas mahal, anak-anak muda sekarang tahu cara nikah yang penting ketemu syariat Islam. Ya. Ini nanti kalau Pak Ustadz Yasin, kalau Pak Muan kalau sudah cukup bilang cukup ya. Nah, takutnya saya ngelantur. Oke. Li'anna nafqatuz zaujah, karena sesungguhnya menafkahi istri itu adalah muawadoh. Bentuknya itu muawadoh. Muawadoh itu apa? Karena tadi bentuk penyerahan diri, karena pertukaran. Fi muqabalati tamkin, karena faktor penyerahan diri. Bi khilafi nafqatul qarib. Beda ya. Nafkah dengan istri dengan nafkah, Bapak memberikan nafkah kepada saudara, itu beda. Kalau dengan istri namanya nafkah itu disebut dengan muawadhah. Ya. Tapi kalau Bapak memberikan nafkah kepada saudara, itu namanya muawanah. Ya, beda ya. Bentuknya itu pertolongan. Kalau memberikan kepada saudara, memberikan nafkah itu pertolongan. Ya. Kalau Bapak ada ya, kalau kepada saudara nggak jadi hutang kan, tapi kalau sama istri kalau nggak memberikan itu bisa jadi hutang. Wa yajibu 'ala rajul, dan wajib bagi suami ta'limu zaujatihi, mengajarkan kepada istrinya ma tahtaju ilahi min furudil ibadah, tentang segala sesuatu yang dibutuhkannya terkait dengan fardunya ibadah. Penting ngajarin istri terkait dengan hal-hal yang sifatnya sholat, puasa, zakat. Itu ajarin Bapak. Itu tugasnya laki-laki. Kalau nggak bisa ngajarin Pak, sekolahin. Suruh berangkat taklim, suruh berangkat ngaji. Jangan malah Bapak ngaji ngapain sih, ini pijitin saya. Bukan begitu, ya, karena Bapak nggak pengen ngajarin. Nah, kalau bisa gitu, Bapak ajarin sendiri. Maka saya selalu bilang ke Bapak ini, kalau punya anak kecil khususnya, mengajarkan lafal Bismillah, Fatihah, kalau bisa jangan orang lain dulu, kita dulu sebagai orang tua. Karena lafal Bismillah, Fatihah itu nanti akan dipakai bolak-balik, dan itu akan jadi ujroh, pahala yang nanti Bapak bolak-balik dapatkan itu. Karena Bapak yang ngajarin. Coba kalau yang ngajarin orang lain. Nah, kita kadang segala sesuatunya diserahkan ke guru TPA. Seolah-olah kita gaji guru TPA berapa gitu kan. Ya, Bapak ajarin di rumah. Kewajiban Bapak itu, bukan kewajiban guru TPA. Nah, kalau nggak mampu baru. Ya. Yang selanjutnya, dan sunnah-sunnahnya, di samping ngajarin tentang fardu wajibnya, juga sunnah-sunnahnya. Min toharotin, dan ajarin tuh terkait dengan toharoh. Nah, terus kemarin yang
Ustadz Agus ajarkan itu kitabnya terkait dengan fikih. Nah, ini. Kemarin bab apa Ustadz kurban ya. Bab kurban itu belum selesai, masih banyak banget itu. Masih banyak banget, nanti mungkin harus dilanjutkan itu. Tentang proses pemotongan, pembagian dan sebagainya itu kan belum. Ya. Wa sholatin dan sholat, wa zakatin dan zakat, wa shaum dan puasa, wa haji dan haji, wa ma yata'allaqu bil haid, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan haid. Ya Bapak, ajarin yang berkaitan dengan, kalau Bapak nggak punya ilmunya, tahu-tahu Bapak malam Jumat mendatangi istri, itu bahaya. Di Al-Quran tuh disebutkan, wa yas'alunaka 'anil mahid, ada pertanyaan terkait dengan haid. Qul huwa adza fatazilun nisa fil mahid, wala, itu haid itu adalah sesuatu yang kotor. Wala taqrabuhunna hatta yadhun, jangan dekati kecuali nanti dalam keadaan suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Dekati dengan perintah-perintah agama. Salah satu cara mendekatinya apa? Bapak, mohon maaf nih, ini harus ini. Bapak, tujuan misalnya Bapak melakukan itu, Bapak boleh pakai gaya apapun. Itu diatur dalam Islam, di Al-Quran. Ya, itu saya agak hafal ayatnya. Tentang perempuan itu ibarat ladang. Menggauli istri itu ada. Yang penting Bapak, mohon maaf, jangan dalam keadaan haid. Maksudnya gini, jika dalam keadaan haid, nggak boleh. Ulama itu beberapa anu ketemu anu, itu nggak boleh. Ya, duhul itu nggak boleh. Kalau cuma sekedar bersenang-senang boleh. Ya, yang nggak boleh tuh anu ketemu anu. Ya Bapak, itu. Kalau haid, kalau sedang haid. Ya, tapi kalau untuk sampai melakukan itu haid itu nggak boleh. Itu. Dan jangan masuk, harus tujuannya itu ke farji, jangan ke dubur. Ya, ini kan lagi marak ini, lagi marak. Ya, ada dugaan juri hafidz Quran, ya, melakukan laki-laki terhadap muridnya. Ya Allah, luar biasa. Ya, udah gitu bawa nama-nama nabi lagi Pak, bawa nama nabi. Itu Bapak ya, makanya kalau berguru itu jangan lihat gantengnya, jangan lihat dan sekedar itu, jelas. Kita tuh punya guru banyak di sini, Kan perilaku guru itu bisa dilihat dari kesehariannya, ya Bapak. Kalau cuma sekedar jauh-jauh dan sebagainya, lihat dia rajin kerja bakti enggak, rajin serawung enggak, apa enggak. Yang dekat-dekat dulu dihabisin ilmunya, ya. Ya kadang begitu. Ya ini ada kasus yang itu, udah gitu nggak balik-balik sampai sekarang diproses. Ya Allah, ya. Yang saya nggak sukanya tuh bawa nama agama, bawa Nabi Muhammad, ya Allah, ya. Itu. Jadi tujuannya Bapak mau jalannya dari mana, silakan. Ya, mau gaya kitiran, mau gaya apa dan sebagainya. Yang penting tujuannya itu adalah farji. Makanya jangan mentolerir di kampung ini Bapak, di komplek kita jangan pernah mentolerir orang yang punya boti-boti LGBT itu Pak. Ya. Ingatin betul lah orang anak-anak kita. Kalau ada yang agak nyeleneh dikit, ingetin. Data terbaru Bapak itu sudah jutaan. Data terbaru jutaan. Saya di sekolahan Pak, itu jaringan yang seperti itu luar biasa. Saya pernah manggil anak itu, karena anak-anak sekarang jago bahasa Inggris. Jangan bilang jago bahasa Inggris itu keren banget, enggak. Justru itu kadang pintu masuk itu mereka melakukan pergaulan internasional Bapak. Masuk tuh ke jaringan-jaringan LGBT internasional. Murid saya pernah, dia dikasih tugas bikin tutorial YouTube. Nanti isinya yang begitu. Saya dapetin dia gambar alat kelamin itu berjalan, warnanya pelangi alat kelaminnya. Terus saya dilihat, masya Allah luar biasa. Itu jaringannya sampai begitu Pak. Anak-anak SMP itu sudah kena. Ya Bapak hati-hati yang seperti itu. Itu data terbaru itu sudah jutaan Pak. Di Indonesia banyak banget. Dan Bapak kalau ngingetin itu konsekuensinya apa? Rela. Kalau kita ngingetin kayak gitu, pasangannya tuh siap membunuh kita loh Pak. Itu luar biasa. Misalnya Pak Suhardi suka sama Pak Adi misalnya. misal Pak. Misal Pak Suhardi. Dan Pak Suhardi diingetin, Pak Adi bisa nggak terima, bisa saya dibunuh. Itu sampai segitunya Pak. Itu boti-boti. Makanya jangan
mentolerir hara itu sejak dini, Pak. Kalau anak-anak laki-laki ya main sama anak laki-laki lah. Kalau anak laki-laki sudah mulai didandanin, dipacakin itu, atau main pas dulu kan waktu kecil saya itu ada main pasar-pasaran ya. Udah, laki-laki biarin main sama anak laki-laki. Yang perempuan main sama anak perempuan. Ya, itu. Bapak boleh sekali lagi balik lagi mempergaulin istri itu terserah dengan cara Bapak seperti apa, ya. Tapi kalau Bapak bikin anak pakai etikanya, ya, hafalin tuh doa-doanya, jangan gudubrah. Misalnya baju semuanya lepas, jangan, ya. Hafalin doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Baca di udelnya dipegang. Terus jangan terbuka, tutup, ditutupin pakai selimut. Kenapa? Nanti setan ikut main. Baca ta'awud, ya. Itu ada kitabnya ya. Ustaz Agus kalau di pesantren itu kitab Qurratul Uyun. Wah, itu paling ada kitabnya, Pak, yang kayak gitu. Di bawahnya sini dikasih bantal gitu ya, kasih ganjelan. Itu ada di kita diajarkan, ya. Di Al-Qur'an ada, bukan berarti ini agama porno. Al-Qur'an porno enggak. Kalau Bapak membacanya itu pasti kelihatannya porno. Bayangin, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kalau Bapak enggak baca Al-Qur'an secara detail, maka akan jadi masalah. Kelihatannya Al-Qur'an itu porno amat. Perempuan itu, istri-istri kita itu ibarat ladang. Kamu mau cocok tanam dari arah depan mau belakang, silakan. Kalau pikirannya kacau, bermasalah, itu jadi porno, Pak. Ya. Maka ya, belajar itu adalah sesuatu yang kewajiban bagi kita. Ya, saya singkat. Ya, yang terkait dengan haid. Wa yajibu alaihim ta'limul adab. Wajib bagi suami itu mengajarkan terkait dengan akhlak, adab. Fi sigharihim, itu sejak dari kecil. Wa thaharah dan thaharah, wa salat dan salat, wa amarahum dan memerintahkan bidzalika ba'da tamyiz. Memerintahkan semua itu ketika kita sudah memayyiz. Memayyiz itu kapan? Min tamami sab'a sinin, yaitu ketika sempurna 7 tahun. Memayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Itu ketika umur 7 tahun itu sudah harus diajarkan seperti itu. Pertanyaannya, wadorbuhum ala wadorbuhum, dan boleh dipukul. Ala dzalika fi asyri sinin. Boleh ketika umur berapa? 10 tahun. Pertanyaannya ini, mukul yang seperti apa? Kan Bapak ada gitu, main pukul aja. Pak, main pukul wajah nggak boleh, Pak. Badan nggak boleh. Sekiranya pukulan itu tidak menimbulkan bekas. Ulama ngajarinya, guru saya dulu ngajarinya, mukulnya jangan pakai galah, jangan pakai sapu. Jangan, kita kan ada sering gitu, adanya yang di tangan kita apa kita lempar. Ya, ada tangan segini, itu bocah. Ya, kalau mau nyaris yang sepadan Bapak, ya, itu Bapak bisa ke KDRT namanya, ya, bisa KDRT. Ulama ngajarinnya apa mukulinnya? Kalau mau ngajarin, kalau kita ini kasih tahdir dulu, kasih peringatan dulu. Maka cara ngajarinnya itu dialog, Pak. Kalau nggak sholat ya anak-anak, ajak jalan, ya, jalan-jalan penting, Pak, ya. Karena di Al-Quran itu ada banyak ayat terkait dengan jalan-jalan. Ada banyak ayat jalan-jalan. Jadi kapan-kapan kita harus jalan-jalan, Pak, bagus lagi. Ya. Iya. Ajak anak jalan-jalan. Pas jalan-jalan itu bukan hanya jalan-jalan, jadi bahan tadabbur. Nah, tuh keren. Itu karena ciptaan Allah. Kita bisa jalan-jalan ini karena rezekinya Allah. Jelaskan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan kita apa? Terima kasih. Ya kan gitu. Terima kasih. Cara berterima kasih kepada Allah apa? Salat. Kadang kita itu membahasakan ke anak itu selalu dengan wajib. Kalau nggak wajib nanti masuk neraka. Masya Allah. Kelihatannya Allah tuh sadis banget, Pak. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit. Enggak seperti itu. Cara ngomong kita, komunikasi kita dengan anak, istri kita yang salah, Pak. Ya.
Ajak dia melihat keagungan, baru dengan kesadaran diri dia itu akan melaksanakan sholat. Kok sekiranya sudah dilakukan itu semuanya, anaknya nggak sholat, Bapak, disiplinkan. Disiplinkan gimana? Mendisiplinkan diri dan keluarganya. Waktunya sholat, Bapak, kalau toh tidak ke masjid, Bapak jamaah sama istri. Ya. Kan namanya jamaah juga. Jamaah sama istri. Ajarkan. Mendisiplinkan anak. Ajarin tuh. Baca zikir, salim. Itu adem, Pak. Adem. Ya. Mendisiplinkan diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat bareng anak. Kalau sudah digitu kan anak-anak jepat. Bahasa orang Jawa itu jepat. Enggak mau gitu. Baru Bapak yang terakhir. Itu solusi terakhir itu mukul. Ulama ngajarinnya mukulannya jangan pakai galam, bukan pakai sapu dan sebagainya. Pakai apa? Pakai siwak. Tahu siwak, Pak? Tahu siwak panjangnya cuma segini loh. Ya. Yang buat gosok, buat gigi. Nah, segitulah. Ya, bagiannya pun ditentukan yang sekiranya tidak sakit. Yang banyak dagingnya. PANTAT, pantat. Ya, mungkin misalnya gitu, yang tidak sakit. Ya, itu pakai itu atau pakai pulpen lah sekarang. Bapak kan kita jarang pakai siwak nih, ya. Padahal itu sunnah yang luar biasa. Ya, pakai itu. Ya, jadi jangan pakai tangan, pakai galah, luar biasa. Ya itu boleh dipukul. Wa tahdzirum dan mentahdir, memperingatkan, ngasih ingetin, antisipasi, jaga-jaga. Minal kadzibi, dari perbuatan anak yang bohong. Jadi dari kecil sudah diajarkan, Pak. Ya, diajarkan jangan sampai bohong. Ya, kadang kita kan cara ngajarinnya, mohon maaf. Misalnya Bapak jatuh nih, anak kita jatuh. Yang dimarahin siapa? Bantalnya sebab jatuh. Ini lantainya dimarahin, gitu biasanya. Menyalahin ya, padahal itu anak kita yang memang lagi dalam proses belajar, ya. Itu. Jadi jangan bohong sama anak dari sejak kecil. Wal fujuri, dan fujur. Fujur itu adalah, kalau bahasa kitanya namanya durjana. Fujur itu adalah suatu potensi kemaksiatan. Ya, potensi. Di dalam diri kita itu punya potensi berbuat jahat. Itu namanya fujur. Makanya fujuroha wa taqwaha. Lawannya fujur itu adalah takwa. Jadi potensi-potensi kejahatan namanya fujur. Lawannya fujur adalah takwa. Oke. Wal fahsyu, dan perilaku jelek. Wasarqati, dan mencuri. Ya, jangan, udah dilarang tuh. Jangan mengambil hak orang. Wa ghairu dzalika minal manhiyah, dan segala sesuatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Jadi ajarkan tuh amar ma'ruf nahi mungkar ke anak-anak kita. Itu adalah bagian dari hak-hak. Jadi kalau anak itu nggak dapat pengajaran itu, Bapak, nanti di akhirat itu anak akan nuntut kita. Ya, Bapak. Kalau kita nggak dapat, anak kita nggak dapat pengajaran, istri kita nggak dapat pengajaran, maka di akhirat nuntut kita. Anak kita bilang, ayahku nggak mau masuk neraka. Sebab kenapa? Bapakku nggak ngajarin itu semuanya kok. Bapakku nggak ngajarin itu semuanya. Berarti itu dosa siapa? Dosa bapak. Ya, hati-hati. Ajarkan dari sekarang. Cek anak-anak kita apakah sudah diajarkan itu semuanya. Terakhir, wa minal huquqi, dan hak-hak dari anak kita itu tahsinu ismim ibtidai wa tahyiran, yaitu memberi nama dengan nama yang baik, ya, ngasih nama dengan nama yang baik. Kalau nanti tiba-tiba, dulu kan kalau zaman kita dulu yang ngasih nama tuh siapa? Kakek, ya, kakek kita. Misalnya kakek kita habis haji tiba-tiba ada orang makan nasi kebuli, wah, terus ngomong, oh, enak. Salah satu bahannya itu misalnya ada badinjan. ada badinjannya. Setelah dicek, wah, bawa pulang, kasih nama anak kita. Keren depannya. Sunnah Nabi ada Ahmadnya. Muhammad Badinjan. Artinya apa?
Muhammad Terong. Jangan, ya. Boleh dirubah watahyiron, kalau udah gede dirubah. Jadi kasih nama anak-anak kita, siapin yang baik. Ya, kalau punya anak, kadang kita sering diprank sama dokter, Pak. Sering diprank. Oh, Bapak nanti anak kita kemungkinan adalah laki-laki. Bapak cuma nyiapin anak laki-laki. Pas giliran brojol anaknya perempuan. Harus bikin 2. Ya, bikin 2. Konsultasikan. Kalau dulu dikonsultasikan ke kakek, konsultasikan ke para asatid. Ya, kira-kira artinya bagaimana dan sebagainya, struktur bahasanya seperti apa, ya. Kasih nama kalau atau ngalah berkah dengan yang sudah ada, ya. Kalau sunnahnya ngasih nama Muhammad Ahmad atau sandarkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya. Itu. Saya dulu yang ngasih nama siapa? Kakek saya. Ya. Nama dikasih nama siapa? Ari. Karena bapak kakek saya pejuang. Kenapa Ari? Anak Republik Indonesia. Itu doang jawabannya. Anak Republik Indonesia. Mahfudin, biar dijaga dimanapun. Gitu doang. Ya. Ya. Itu. Jadi kasih nama anak kita, anak-anak dengan nama yang baik. Kalau tidak baik nanti silakan dirubah. Demikian Bapak Bagus. Sudah kelihatan terang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk kita. Saya ulangi lagi, kita punya kewajiban terhadap hak istri, yaitu memberikan makan, Bapak, memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, juga memberikan pendidikan dan juga memberikan perhatian. Ada berapa kewajiban suami? 5. Ya, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, terus apa? Tempat makan, terus perhatian. Jangan lupa, mentang-mentang kaya, kadang kita lupa memberikan perhatian. Islam itu makanya ngajarin juga bagian dari memberikan perhatian. Kalau istri apa? Istri jangan pernah memakai tempat tidurnya untuk selingkuh. Itu diatur. Yang kedua, menutup aurat, ya, menutup aurat. Terus juga jangan menuntut, nggak boleh nih ajarkan istri menuntut kebutuhan melebihi kebutuhan pokok. Misalnya istri nuntut minta dibeli kebutuhan yang kalau bahasa ekonomi namanya tersier. Mobil itu bukan kewajiban, Mbak. Ya, mobil bukan kewajiban. Ya, yang kebutuhannya cuma 5 itu. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.